Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kation golongan 4 dan 5 yang terdiri dari Yulistina, Aidatul Fitriah, dan saya sendiri Aprilia Chandra Maharani. Kami dari kelas pendidikan kimia 2A UIN Wali Songo Semarang. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh Aidatul Fitriah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aidatul Fitriah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kation dan juga golongan kation. Nah, kation itu apa? Kation adalah atom unsur yang melepaskan elektron kulit terluar agar konfigurasi elektron mencapai keadaan oktet atau stabil. Nah, sudah kita ketahui bahwa selain atom-atom yang ada di golongan 8A atau yang disebut dengan golongan gas mulia, selain mereka itu kan tidak stabil. Nah, baik dari 1A, 2A, 3A, sampai 7A itu golongan-golongan atom ini tuh tidak stabil. Nah, biar stabil, mereka itu memiliki opsi yaitu menerima elektron atau melepaskan elektron. Nah, di sini si kation itu dia itu melepaskan kulit atom terluarnya, kulit elektron terluarnya itu dilepaskan biar dia mencapai keadaan oktet atau keadaan yang stabil seperti itu. Nah, sehingga kation itu dikatakan sebagai ion yang bermuatan positif. Jadi, kalau dulu di SMA itu jembatan kedelainya keledainya deh. Jembatan keledainya itu KPAN gitu kan. Dimana K adalah kation, P itu positif, dan A itu anion, N itu negatif. Jadi kalau kation ini dia itu positif. Tapi kalau misalkan anion itu yang negatif. Seperti itu. Nah, kemudian untuk analisis kation itu biasanya diperlukan pendekatan yang sistematis. Umumnya itu dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama itu pemisahan. Jadi kan kation ini ada dua cara. Yang pertama itu pemisahan. Mohon maaf ya. Kemudian yang kedua itu adalah identifikasi. Identifikasi gitu ya. Nah, pemisahan itu dilakukan dengan cara mengendapkan suatu kelompok kation dari larutannya. Kelompok kation, jadi kan ada sampel di mana di situ ada banyak larutan gitu kan. Ada berbagai jenis kation dari golongan 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Jadi kationnya tuh kumpul jadi satu, kemudian itu dipisahkan terlebih dahulu. Kelompok kation yang mengendap dipisahkan dari larutan dengan cara sentrifugasi gitu kan, dan menuangkan filtratnya ke tabung uji yang lain. Larutan yang masih berisi sebagian kation kemudian itu habis itu diendapkan kembali. Setelah itu kan habis diendapkan kan membentuk kation yang baru. Kemudian kelompok kation yang sudah terendapkan masih berisi beberapa kation. Maka kation-kation tersebut dipisahkan dengan kelompok yang lain yang lebih kecil. Nah, cara itu dilakukan seterusnya sehingga pada akhirnya kita itu mendapatkan
kita mendapatkan hasil spesifik untuk satu kation. Jadi kayak gitu. Kemudian untuk golongan kation ini ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, untuk golongan 1 dia membentuk endapan dengan asam klorida encer. Ion-ion yang termasuk dalam golongan ini adalah ada timbal, raksa, dan juga perak. Nah, tadi kan sudah saya katakan ada banyak sampel gitu kan dari golongan 1 sampai golongan 5. Nah, kemudian di golongan 1 itu kemudian dia dipisahkan dengan asam klorida encer membentuk atau yang mengendap itu golongan timbal, raksa, dan juga perak seperti itu. Nah, selanjutnya kalau golongan 1 udah berarti menghasilkan filtrat golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan juga golongan 5. Kemudian yang golongan 2 juga dipisahkan atau diidentifikasi gitu kan. Nah, membentuk endapan hidrogen sulfida dalam suasana asam-asam mineral encer. Kemudian ion-ion yang termasuk dalam golongan 2 ini ada merkurium 2, tembaga, kadmium, bismut, stibium, dan juga timah. Jadi tadi golongan 1 kan udah, kemudian menghasilkan 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau misalkan golongan 2 udah, tinggal golongan 3, 4, dan juga 5. Nah, sekarang golongan 3. Golongan 3 itu membentuk endapan dengan amonium sulfida dalam suasana netral. Kation yang ada di golongan 3 ini antara lain adalah Ni, nikel, Fe, besi, kemudian kromium, aluminium, zinc, mangan, dan juga kobalt. Sedangkan yang golongan 4 ini membentuk endapan berwarna putih dengan ditambahkan amonium karbonat dan adanya amonium klorida. Jadi tadi kan golongan 2-nya udah, tinggal 3, 4, 5 gitu. Sekarang udah yang golongan 3, udah diidentifikasi kationnya. Ternyata menghasilkan golongan 4 dan juga 5. Nah, si larutan sampel tersebut ditambahkan dengan amonium karbonat dan juga amonium klorida sehingga menghasilkan endapan. Endapannya itu berwarna putih. Nah, endapannya ini yang termasuk di dalamnya ini adalah ada strontium, kemudian ada barium, dan juga ada barium, strontium, dan juga kalsium. Selanjutnya golongan 5. Nah, golongan 5 itu disebut dengan golongan sisa karena dia tidak bereaksi dengan reagensia golongan sebelumnya. Kan tadi udah toh ya, golongan 4-nya kan udah, ternyata dia ada 3 itu, Ba, Ca, dan Sr. Selanjutnya berarti tinggal sisanya doang, tinggal golongan 5-nya aja. Nah, karena ini yang terakhir, maka disebut dengan golongan sisa. Karena dia juga tidak bereaksi dengan reagensia sebelumnya. Ion kation yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah ada magnesium, natrium, kalium, dan juga amonium. Seperti itu gambaran dari kation-kation dari golongan 1 sampai golongan 5. Nanti untuk peta konsep atau bagan golongan kation ini ada di slide yang terakhir, akan dijelaskan oleh teman saya Aprilia Chandra Maharani, dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yuristina. Oke, terima kasih kepada Mbak Aida. Kita lanjut ya. Nah, untuk golongan 4 ini tidak bereaksi dengan reagen golongan 1, 2, dan 3. Dan juga tidak bereaksi dengan asam klorida, hidrogen sulfida, ataupun amonium sulfida. Tetapi pada amonium karbonat, jika ada amonia ataupun ion amonium dalam jumlah yang sedang,
dia akan membentuk endapan-endapan putih. Apa saja yang termasuk dalam golongan 4 ini? Yaitu ada 3, ada kalsium, strontium, dan barium. Yang pertama ada barium. Sebenarnya banyak contoh untuk barium, tetapi di sini adalah barium yang bereaksi dengan air dalam udara yang lembab. Ada juga barium yang tidak ada endapan, ada yang endapannya putih, ada juga yang endapannya kuning. Oke, kita bahas yang ini dulu. Barium bereaksi dengan air dalam udara yang lembab. Dia akan membentuk oksidasi atau hidroksida. Barium akan melebur pada suhu 710 derajat Celcius. Nah, logam ini bereaksi dengan air pada suhu ruang yang akan membentuk barium hidroksida dan hidrogen. Nah, reaksinya Ba ditambah 2H2O akan menjadi Ba2 positif ditambah H2 ditambah 2O-. Nah, asam encer akan melarutkan barium dengan mudah dengan mengeluarkan hidrogen. Contoh senyawanya, Ba ditambah 2H positif akan menjadi Ba2 positif ditambah H2. Nah, contoh selanjutnya itu ada larutan amonia. Nah, dia tak terjadi endapan barium hidroksida karena kelarutannya itu relatif tinggi. Untuk larutan amonia karbonat, dia mempunyai endapan putih barium karbonat. Untuk larutan amonia oksalat juga mempunyai endapan putih barium oksalat. Untuk asam sulfat encer juga mempunyai endapan putih. Larutan kalsium sulfat jenuh juga mempunyai endapan putih. Tetapi untuk larutan kalium kromat, dia mempunyai endapan kuning barium kromat. Nah, endapan tak larut dalam asam asetat encer. Perbedaan dari strontium dan kalsium, tetapi dapat larut dengan mudah dengan asam mineral. Nah, penambahan asam pada larutan kalium kromat yang menyebabkan endapan berwarna kuning. Dari larutan berubah menjadi jingga kemerahan disebabkan terbentuknya dikromat. Dengan penambahan basa misalnya ion-ion OH- kepada larutan dikromat. Reaksi atom berlangsung dari kanan ke kiri karena ion hidrogen hilang diikat oleh ion OH-, maka kromat akan terbentuk. Nah, untuk reagen rhodizonat dan yang terakhir itu ada etanol bebas air dan eter. Oke, kita lanjut ke strontium. Strontium adalah logam putih perak yang dapat ditempa dan dilihat. Strontium ini akan lebur pada suhu 771 derajat Celcius. Untuk larutan amonia dia tidak mempunyai endapan. Sedangkan yang ada di PPT yaitu larutan amonium karbonat yang mempunyai endapan putih strontium karbonat. Contoh senyawanya yaitu SR2 positif ditambah CO3 2 negatif menjadi SrCO3. Strontium karbonat agak kurang larut dibandingkan barium karbonat. Ciri khasnya, kelarutan yang sedikit dalam garam-garam amonium terurai oleh asam. Itu adalah serupa dengan ciri khas barium karbonat. Ada juga asam sulfat encer yang mempunyai endapan putih juga. Ada larutan kalsium sulfat juga, endapannya juga putih. Ada larutan kalium kuning, dia punya endapan kuning juga. Terus ada etanol bebas air. Nah, dari pelarut ini tidak melarutkan strontium nitrat anhidrat. Nah, yang ketiga yaitu pada golongan 4 ada kalsium. Kalsium adalah logam putih perak yang agak lunak. Nah, kalsium ini melebur pada suhu 845 derajat Celcius. Contohnya pada larutan asam sulfat encer, dia mempunyai endapan putih. Contoh senyawanya yaitu Ca2 positif ditambah SO4 2 negatif akan menjadi CaSO4. CaSO4 larut cukup berarti dalam air, yaitu 0,16 gram Ca2 positif, 2,06 gram CaSO4
atau 2,61 gram CaSO4 2H2O, yaitu larut lebih banyak daripada barium. Untuk larutan amonia, dia tidak mempunyai endapan juga karena kalsium hidroksida larut cukup banyak. Terus untuk larutan amonia karbonat, dia mempunyai endapan putih dan cuma 3 ya, satunya asam sulfat encer mempunyai endapan putih juga. Sudah 3 golongan 4, sekarang golongan 5 ada 4, yaitu ada magnesium, natrium, kalium, dan NH4 positif. Dari keempat tersebut dapat kita identifikasi satu persatu tanpa pemisahan dahulu. Karena kation golongan 5 ini tidak membentuk endapan dengan reaksi golongan 1 sampai 4. Sehingga mereka dalam bentuk larutan saja. Maka dari itu golongan 5 disebut dengan golongan sisa. Kation yang umum ini tidak bereaksi dengan reagen golongan sebelumnya. Oke, kita bahas yang pertama, magnesium. Untuk menguji ada magnesium atau tidaknya, residu dilarutkan dalam beberapa tetes HCl encer, terus kita tambahkan 2-3 ml air. Kemudian kita bagi dua, ada bagian yang lebih banyak dan ada bagian yang lebih sedikit. Nah, untuk yang lebih banyak kita tambahkan NH4Cl. Nah, kita uji, nanti hasil akhir ada endapan kuning muda yang menandakan adanya magnesium oksinat. Nah, untuk yang lebih sedikit, kita tambahkan 3-4 tetes sampel, tambahkan 2 tetes reagen magnesium, diikuti dengan beberapa tetes NaOH sampai basah, adanya endapan biru memastikan adanya magnesium. Untuk yang kedua yaitu ada natrium. Untuk magnesium uranil asetat, endapan kristalin kuning. Nah, seperti pada reaksi itu di PPT, pengendapan yang paling baik untuk ion-ion natrium adalah pengendapan dengan uranil magnesium atau zinc asetat. Lanjut ya. Untuk kalium, pada saat kita filtrat ditambahkan dengan sedikit larutan natrium heksanitrit tokobalat atau kira-kira 4 mg saja zat padatnya, dan kita tambahkan beberapa tetes asam asetat encer, terus aduk-aduk. Jika perlu kita asamkan selama 1-2 menit. Nanti akan timbul endapan kuning. Kenapa bisa timbul endapan kuning? Yang menandakan adanya kalium. Endapan tersebut tak larut dalam asam asetat encer jika ada natrium dalam jumlah yang lebih banyak, atau jika reagen ditambahkan secara berlebihan, terbentuk suatu garam campuran, maka endapan terbentuk dengan segera dalam larutan-larutan pekat dan lambat dalam larutan encer. Pengendapan dapat dipercepat dengan pemanasan. Nah, larutan hasil filtrat kation golongan 3 ini akan menghasilkan filtrat kation golongan 4 dan 5. Apabila ditambah NaOH dan Na2CO3, maka akan membentuk filtrat kation golongan 4 dan 5. Di golongan 4 akan menghasilkan PaSO4 yang membentuk endapan berwarna putih dan PaCrO4 yang membentuk endapan berwarna kuning. Sedangkan di kation golongan 5 ada N+, K+, dan NH4+. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.